Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat hari Jumat. Salam hormat untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Bonsai seri ke-7. Nah, untuk seri ke-7 ini kita akan membahas terkait komunikasi perubahan perilaku terkait untuk vaksinasi COVID-19. Nah, ini telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Risang. Beliau adalah fasilitator dan praktisi komunikasi perubahan perilaku yang telah menggeluti dunia komunikasi sejak SMA, telah menjadi reporter, lalu menjadi dewan redaksi majalah sekolah, saat kuliah di jurusan ilmu komunikasi, kemudian di sosiologi FISIP UI Depok, dan belajar banyak dari warga, teman, dan senior, dan menjadi fasilitator sampai sekarang. Bahkan pernah mencicipi kerja di sejumlah negara yang mengesankan, yaitu di Republik of Kiribati, Fiji, Tanzania, Tonga, Samoa, Timor-Leste, dan Irlandia. Luar biasa sekali ya Pak Risang ini. Tepuk tangan Bapak Risang yang telah hadir bersama kita di tengah-tengah semua ini. Baik, Bapak Risang bisa kita mulai sekarang? Sudah siap untuk materinya? Halo Pak Risang. Siap Mbak Ida. Halo, ya, bisa kita Ya, halo. dengar? Ya, Pak. Bisa terdengar? Mulai Pak acaranya? Oke, Saya bisa. Mbak Ida bisa dengar bisa, suara? Pak. Silahkan. Oke, bisa kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu 13.00 dan untuk Pak Risang, untuk memberikan materinya, waktunya 60 menit. Pak Risang bisa share screen materinya dari Pak Risang? Oke, bisa. Ya, oke, Ya, silakan Pak. bisa Mbak Ida. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Mbak Ida, suara saya terdengar jelas nggak sih? Iya, terdengar Pak. Terdengar ya? Oke. Saya suka khawatir kalau Zoom ini suara kadang berbeda dengan gambar. Baik, Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih saya sudah diundang di apa namanya acaranya nih? Bonsai. Bonsai, keren ya. Ini semua teman-teman promkes ya? Ya, ini Teman-teman ada promkes ya? lintas dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, dari Tapi semua Sukabumi kebanyakan hadir. Oke. Semuanya Dari promkes kah? ini. Ya. Oke, bagus. Saya kira kita butuh ini ya, promkes bergerak banyak karena kan kita harus mengandalkan edukasi ya untuk vaksin ini ya. Ya mungkin ada wacana apa namanya denda-denda penjara gitu. Kayaknya nggak mungkin dilaksanakan. Jadi kita fokus di edukasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk. Katanya ikan peda, ikan tongkol banyak dijual di pasaraya. Ibu Bapak yang di kantor jaga protokol ya. Mari kita mulai acara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semangat ya. Walaupun sekarang ini sudah masuk hari Jumat, hari terakhir ya. Besok weekend, jadi semangat ya, semangat untuk weekend ya. Tadi dikenalkan oleh Mbak Ida Mahfiroh ya. Mbak Ida dari mana Mbak Ida? Supaya saya tahu dulu. Halo. Hah? Ini saya WFA, jadi saya di kos. Enggak, Mbak Ida dari promkesnya di Provinsi Jawa Timur atau apa? Iya. Oh, iya, oke. Dari Promkes Jawa Timur, Bapak. Oke, baik. Nah, saya tadi dikenalkan oleh Mbak Ida. Terima kasih. Nama saya Risang. Buah pisang, buah kedondong. P-nya pisang diganti jadi R dong. Risang itu nama saya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, saya terus terang baru ngobrol tadi sama Mas Malik. Ini formatnya mau gimana nih? Saya belum tahu nih. Mau ngobrol-ngobrol biasa atau ada PowerPoint? Taunya ada ini dulu ya, apa namanya, penyajian dulu ya, selama 60 menit ya. Nah, saya tidak menyiapkan secara khusus, tapi saya menyiapkan materi-materi yang biasa saya gunakan untuk melatih komunikasi teman-teman nakes. Saat ini, sebenarnya udah agak lama nih Bu ya, Pak, kami mulai sebetulnya
udah 2 atau 3 bulan lalu ya, ada dulu itu pelatihan persiapan vaksinasi, pesertanya total-total ya, itu ada 9 angkatan, total-total jadi 18.000, kami terlibat di situ juga. Lalu ada, Ikatan Apoteker Indonesia buat pelatihan juga, ada aspek komunikasinya, dan saat ini, khusus untuk vaksinator, itu banyak itu sampai Februari pelatihannya, sehari 2, sehari satu. Nah, kebetulan kami terlibat di situ, tapi kami belum lihat banyak teman-teman Promkes. Nah, ini dia. Jadi harapannya nanti kalau untuk warga, wah itu teman-teman Promkes yang harus melatih seharusnya ya. Eee, jadi ini momen yang bagus ya untuk kita ngobrol. Saya nggak inilah, apa namanya, berpretensi jadi narasumber utama di sini. Bapak Ibu sekalian jadi ikut-ikutan ya, jadi nggak gabung aja lah jadi narasumber, kita ngobrol. Tapi yang jelas kita rasanya akan butuh banyak pelatih, banyak edukator untuk meyakinkan masyarakat tentang vaksin ini ya. Jadi ini masih masih kerja jangka panjang nih ya. Baik Bapak Ibu, saya coba, share screen yang biasa saya bagi bersama teman-teman pelatihan ini ya, pelatihan, komunikasi. Jadi gini, saya untuk, Promkes kita akan mulai dulu bicara biasalah komunikasi. Siapa khalayak sasarannya? Ya. Kan kita mikirnya warga umum kebanyakan ya, oh ya warga umum, oke. Di awal juga kelihatannya, Eee, awal ya, rancangan awal tuh fokusnya untuk komunikasi tuh ke warga secara umum, ya. Meski di bulan September, kalau Bapak Ibu ngikutin ya, bulan September, itu hasil surveinya Kemenkes, WHO, Itagi, UNICEF juga di situ ya, itu temuannya lumayan bagus tuh. 65% ya, warga itu mengatakan mau divaksin, ya. Terus selebihnya ragu-ragu, ya, belum memutuskan, ya. Cuma memang waktu kita menemukan angka itu, saya baca, saya juga wanti-wanti diri saya, juga teman-teman, "Hei, masyarakat ini dinamis ya, hari ini mau, besok nggak mau, bisa terjadi itu." Dan biasalah, teman-teman yang nanganin vaksin udah tahu betul itu. Bulan imunisasi anak sekolah, datang ke sekolah, buat, sosialisasi, lalu kemudian pendataan, "Siapa yang mau?" Wah, saya mau, anak saya mau, boleh boleh." Begitu hari H-nya, apalagi yang MR kemarin, wah, kok nggak muncul-muncul ya, berapa daerah bahkan, wah, dikit sekali yang muncul, bahkan sama sekali ada yang nggak muncul, beberapa daerah ya. Jadi dinamika masyarakat ini memang perlu kita perhatikan. Dan ternyata Bapak Ibu, survei-survei terakhir di bulan Desember itu memang menunjukkan ada dinamika. Nah, kedai kopi, ini lembaga riset nih, cuma namanya aja kedai kopi, 39%. SMRC, Saiful Mujani, itu 37%. Yang mau ya, masyarakat yang menerima. Nielsen UNICEF itu menemukan 31%. Waduh, rendah kali nih, berarti kebanyakan masih ragu-ragu ya, masih belum memutuskan atau bahkan cenderung-cenderung tidak mau nih. Aduh gimana nih? Ya itu tadi, kita jangan berpikir ini, sudah akhir ya, karena kalau kita bisa bicara tentang masyarakat ya dengan dinamika itu, turun bisa, ya berarti naik pun bisa, gitu ya. Turun, naik, gitu. Nah sekarang tugas kita justru menaikkan. Kalau memang sekarang di angka 30-an persen, ayo kita edukasi masyarakat supaya naik lagi, sampai 70% bahkan ya, coverage targetnya kan 70% ya. Nah, untuk itu sebetulnya Bapak Ibu, survei-survei terakhir itu menunjukkan masyarakat itu butuh tenaga kesehatan, dokter, Bu bidan, Bu Promkes, Bu perawat untuk berkomunikasi, ya. Jadi mereka mau dengarnya dari nakes, nggak mau dengar dari politisi, nggak mau dengar dari apa, birokrasi, enggak, mereka maunya dari nakes, ya. Nah, sekarang kita lihat di nakes gimana petanya. Di nakes itu ya, ini survei yang dibuat sama teman-teman KPCPEN waktu ada pelatihan 18.000 nakes ya. Jadi ini sebelum Badan POM mengeluarkan yang IUA itu. Atau MUI mengeluarkan, sertifikasi ya,
atau pernyataan sementara ini ya. Itu belum belum di sana ya. Nah, waktu itu teman-teman mensurvei dapatlah berapa 3.000-an lebih responden. Itu ketemunya yang mengatakan ya secara mantap 54%. Nah, yang belum memutuskan itu sekitar 42%. Yang tidak, yang benar-benar nggak mau gitu ya, udah kekeh, udah mantap tidak mau, sebenarnya kecil, cuma 4%. Jadi selebihnya kebanyakan teman-teman nakes itu berada di ya itu, diombang-ambing antara mau dan enggak. Mau nggak ya, mau nggak ya, enggak ya, mau ya, nah gitu ya. Nah tugas kita sebetulnya, ini tugas tambahan Promkes ya, itu sebenarnya mengajak teman-teman nakes yang masih belum memutuskan atau masih ragu-ragu untuk menerima, masuk kelompok iya, yang 54% ini. Dan justru kita usahakan agar mereka tidak berkumpul kepada kelompok, yang sudah mantap, keras kepala, 4% ini yang tidak mau, gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara isunya, apa sih yang membuat teman-teman nakes itu ragu-ragu? Pada waktu itu ya, ada 2 isu utama. Keamanan, ini efek samping atau efek simpang gitu ya, dan disusul dengan efektivitas, melindunginya seberapa efektif sebetulnya. Nah, itu 2 isu itu. Survei-survei juga yang lainnya juga sebenarnya mengonfirmasi, isunya cuma keamanan dan efektivitas. Ya mungkin ada aspek lain seperti halal dan haram, tapi kurang menonjol atau mungkin tidak ditonjolkan oleh responden ya. Kita juga harus hati-hati tentang itu, ya. Nah, karena itu Ibu Bapak melihat kondisi seperti ini, saya sih berharap Bapak Ibu ayo kita mulai ngobrol sebetulnya. Ngobrol. Ngobrol dengan kolega dan warga ya tentang vaksin ini. Mumpung masih ada waktu. Ya bersama kolega kan masih ada waktu juga karena kita kan baru masuk ya pencanangan lah baru yang pertama ya seremoni. Belum banyak gitu ya. Apalagi sama warga belum mulai. Jadi sebetulnya ini momen yang tepat nih Bapak Ibu untuk mencoba berkomunikasi atau dalam bahasa sehari-hari kan berarti ngobrol dengan kolega dan warga ya. Mbak Ida. Terima kasih. Takutnya suara saya kalah dan saya tidak terdengar. Baik. Nah, Mbak Ida, bisa dipantau Mbak Ida? Iya, siap Pak. Ya, Bisa. nanti gini Mbak Ida, kalau misalnya teman-teman itu mau, apa namanya, mau bertanya atau mau sharing, punya pengalaman tertentu ya, yang ingin dibagikan di sini, kan boleh ya dituliskan di chat ya. Iya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau diskusi bisa dituliskan di kolom chat. Ya, nanti jadi, boleh aja entar Mbak Ida kalau melihat, satu yang relevan, Mbak Ida bisa stop saya gitu ya. Berhenti dulu terus kita bahas, bersama dengan chat yang Mbak Ida temukan itu ya. Oke Bapak Ibu, ini secara singkat saja, saya nggak ngomong banyak tentang, apa namanya, teknik ya, nanti kita mungkin banyak ngobrolin aja. Tapi intinya gini, kalau kita bicara komunikasi kan seperti Ibu Bapak tahu, aspeknya ada 2 gitu ya, pesan sama cara menyampaikannya, gitu ya. Ibaratnya pistol, aku tuh wedi loh Bu kalau kasih pistol beneran yang menakutkan, jadi saya cari gambar yang pas deh, pistol-pistolan. Jadi kalau kita bicara pistol gitu, peluru itu pesannya, ya, pistolnya itu cara menyampaikannya. 2 itu harus klop ya, harus klop lah, harus ada pula. Kalau peluru nggak ada, pistolnya ada, ya untuk apa? Kalau misalnya, apa namanya, pistolnya aja tapi nggak ada peluru, ya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi 2 ini harus kita, punyai. Nah, terkait dengan bahasan siang ini, nanti saya akan lebih banyak ke cara menyampaikannya, tapi saya menyinggung dikit lah ya, tentang pesan. Bapak Ibu rasanya sudah mengikuti dan mungkin sudah punya banyak peluru untuk pesan kita ya. Nah gini, kalau saya hanya mengingatkan saya sendiri sama ya syukur-syukur Ibu Bapak juga, mmm, apa, teringat kembali bahwa kalau kita bicara pesan, benar saja tidak cukup gitu ya. Benar, pesan yang benar itu necessary condition, tapi bukan sufficient condition ya. Harus ada hal yang lainnya gitu ya, selain benar ya.
Kalau kata orang agama kan bilangnya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. 2 aspek begitu. Jadi nggak cuma aspek benar aja. Ngomong sama orang sesuatu yang benar, tapi bisa juga membuat orang marah, gitu kan ya. Jadi, kami biasanya menekankan ada 3, tapi 2 aspek sebenarnya, yang perlu kita, apa namanya, kelola. Yang benar, tapi juga dia harus nyambung dan memotivasi, ya. Benar, nyambung dan memotivasi. Dan kalau kita bicara nyambung ya gampangnya lah, ini mungkin sudah beredar slide-nya, ya jaka sembung bawa golok gitu ya. Harus nyambung dong, Po. Jadi apa-apa yang kita sampaikan itu sebaiknya mengaddress, menyasar apa-apa yang dipikirkan, dikhawatirkan oleh warga atau lawan bicara kita. Jadi kalau kita ambil contoh konversi energi tahun 90-an akhir atau 2000-an awal, ya, dari minyak tanah ke apa tuh, LPG ya, itu kan warga banyak, apa namanya, punya kekhawatiran, "Bang, meledak nggak ini? Wah, takut entar meledak rumah saya kebakar, gimana dong?" Gitu ya. Sementara komunikator itu kekeh stick kepada pesan kuncinya, "Ini jatuhnya lebih murah." Jangan lihat beli sekali belinya dong, tapi dilihat penggunaan dalam jangka panjang, misalnya seminggu. Kalau dalam seminggu kan jatuhnya lebih murah daripada minyak tanah. Efisien, ramah lingkungan pula. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini harusnya kita hindari untuk vaksin. Kenapa? Ya kalau untuk minyak tanah, konversi minyak tanah ke LPG, itu kan pada akhirnya warga tidak punya pilihan lain. Ya pada akhirnya beli apa, pakai juga LPG kan gitu. Walaupun gerundung gitu di awal. Dan kemudian di akhir mereka merasakan manfaatnya. Cuma untuk vaksin itu kan kita lebih susah, kita ngajak orang ke layanan kesehatan. Gimana ngajak orang ke layanan kesehatan kalau komunikasi kita pun tidak nyambung, itu yang harus kita hindari. Dan untuk nyambung itu, ya intinya kita harus tahu apa yang dipikirkan oleh warga, apa yang jadi kekhawatirannya, apa yang jadi concern-nya, gitu. Kalau udah tahu baru kita bisa sampaikan. Karena itu kalau bicara pesan-pesan, ya kalau saya sih ya, karena saya lebih di komunikasi antar pribadi, bukan di media cetak, poster dan sebagainya, atau media sosial. Saya itu lebih suka, ya kita harus secara individual ya, kita pelajari di masyarakat itu gimana berkembangnya, kekhawatirannya apa, ya. Jadi, pesan kita, kita bisa sesuaikan dengan kondisi setempat, ya. Nah, memang kalau kita bicara pesan, ya kita bisa siapkan lah ya alternatif-alternatif. Tapi tetap itu tergantung dari apa yang menjadi concern atau yang dikhawatirkan oleh, lawan bicara atau warga atau kolega kita. Jadi kalau sekedar, "Wah, saya nggak yakin nih, nggak aman," misalnya, "Aman nggak sih ya?" Kalau sekedar begitu saja bahaya, kita bisa menyampaikan pesan yang salah. Nah, karena itu kita harus tahu, kalau dia khawatir aman atau enggaknya, secara lebih spesifik apa sih yang menjadi isu, ya, apa yang menjadi isu gitu. "Apa itu Sang, buatnya cepet banget, 6 bulan, 7 bulan udah jadi," gitu. Ya pokoknya kurang dari setahun lah udah jadi. Vaksin apaan itu? Vaksin kan minimum 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun itu. Kok bisa tuh cepet? Oh, nggak bener itu. Nah, itu kan berarti concern-nya di masalah proses pembuatan yang jauh lebih cepat. Ya kita bisa jelaskan itu. Bapak Ibu silakan jelaskan kenapa bisa jadi lebih cepat. Ya cepat, tetapi prosedur tetap dilalui. Sama seperti kalau buat 10 tahun. Jadi yang setahun sekarang buatnya sebetulnya secara prosedural sama dengan buatnya 10 tahun. Podo wae gitu. Loh kok bisa gitu lebih cepat? Ya bisa aja karena yang sekarang ini tidak banyak hitung-hitung masalah bisnis. Investornya siapa, marketnya mana, harganya piro, itu nggak terlalu dipikirin. Kenapa? Ya karena sudah ada marketnya pasti ada, ngantri orang. Ya jadi tetap dilalui prosedur-prosedurnya. Cuma karena ada aspek keuangan, bisnis yang tidak dipertimbangkan, ya akhirnya jadi jauh lebih cepat. Apalagi misalnya yang jadi kekhawatiran orang, efek samping. Oh, efek samping, ya jelasin kalau gitu efek sampingnya apa, ya. Memang ada, harus diakui, efek sampingnya ada.
Ya, tapi sifatnya mungkin lebih lokal, merah-merah, ngilu, pegel-pegel, ya. Atau kalau tuh panas bisa terjadi, lalu bagaimana solusinya gitu ya. Kadang-kadang kalau untuk efek samping saya suka ngomong, "Ya Pak, nggak apa-apa sih Pak efek samping, cuma yang sekarang ini Sinovac ini efek sampingnya lebih rendah loh." Memang sih efikasinya lebih apa, rendah gitu, tapi efek sampingnya juga lebih rendah. Kalau Bapak mau efikasinya tinggi, ya resiko efek sampingnya tinggi gitu ya. Tapi ini sih bercandaan saya sama apa, kolega-kolega atau teman-teman saya. Tapi intinya Ibu Bapak, apa yang menjadi concern itu menjadi dasar untuk, kita sampaikan, jadi nyambung gitu, nyambung. Melindunginya berapa persen, kok nggak sampai 90%? Wah, ya, oh ternyata dia bicara tentang angka nih mungkin ya. Berapa sih kemampuan melindunginya? Kan jadi pertanyaan buat kita semua juga nih. Oh, awalnya Brazil katanya berapa itu, 78%. Oh sekarang kok 50 sekian persen gitu ya, turun deh. Tapi gini, kalau kita ngelihat aspek angka sih ya begitulah, tapi bukan hanya aspek angka yang sebetulnya kita harus lihat ya. Angka yang penting masuk standar WHO, tapi dari sisi manfaat dong, manfaatnya gitu loh. Jadi kalau ngelihat, apa namanya, perlindungan yang diberikan oleh vaksin merek sekarang gitu, itu lumayan. Nah, nggak ada yang sampai sakit parah gitu ya, nggak ada itu. Efek, sampingnya juga paling kecil gitu. Dan itu yang harusnya kita cari perlindungannya. Ya kena, tapi nggak sampai dirawat di rumah sakit. Cukup istirahat di rumah saja. Jadi ngelindungi kita sama keluarga gitu. Ya lagi pula kalau misalnya dia terus memperkarakan 50%-nya itu, jadi kan masih ada itu vaksin-vaksin yang juga di bawah 50%, influenza, BCG dan sebagainya gitu ya. Nah ini alternatif saja, tapi yang penting adalah kita tahu dulu apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan oleh, kolega atau, warga gitu ya. Nah, jadi tadi itu apa namanya, benar, nyambung gitu ya. Terus yang kedua tuh motivasi ya, motivasi. Ya yang bagian tadi yang nyambung bisa juga memotivasi, tapi kadang kala perlu ditambah lagi gitu. Ada motivasi-motivasi yang sifatnya itu bukan ini, bukan technical knowledge ya, ya bukan apa, ilmiah gitu. Ini masyarakat kebanyakan itu di sini nih, kita juga harus memasukkan atau mempertimbangkan motivasi-motivasi yang sifatnya emosional, itu penting tuh, emosional yang sifatnya ada di rasa gitu ya, yang buat dia tuh punya harapan, yang dia tuh ngelihat bahwa ini bisa jadi jalan keluar, nyelesain, secara ekonomi nanti kita bisa cari uang dengan tenang gitu. Nggak seakan kalau misalnya kita bawa virus ke rumah orang tua gimana, aspek-aspek seperti itulah ya, yang kita perlu, kelola ya. Nah Bapak Ibu jadi kalau bicara pesan, eee, ini 3 aspek ini, benar, nyambung, dan motivasi ya. Nah, ini satu ya, bagian pertama yang pengen saya sampaikan. Bagian yang kedua, ah, ini dia, kan kita mau nembak nih, ya, istilah istilah pesol-pesolan tadi itu. Kita pengen nyampein pesan. Cuma problemnya adalah begini Ibu Bapak, orang itu ya sebetulnya punya pagar gitu. Mulai pagar yang gampang dibuka, yang atas misalnya nih, sampai pagar-pagar yang sing angel gitu ya, yang dijagain pula, ya. Dan akibat dan, apa namanya, bahkan ada yang sifatnya proaktif dalam artian gini loh, orang itu cuma mau mendengar dari sumber tertentu aja. Kalau ini yang ngomong pasti salah nih, kalau ngomong yang ini pasti salah gitu, udah a priori duluan gitu ya. Nah ini akibat pagar yang proaktif gitu ya. Jadi kita harus juga mempertimbangkan ini cara nyampeinnya gimana gitu. Kalau udah ada peluru tapi kita nggak bisa nembak secara tepat ya percuma juga gitu ya. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bagi ke ibu bapak tentang cara menyampaikannya. Ini masih banyak bolong-bolong Bapak Ibu, apa, karena ya pemahaman kita tentang, vaksin COVID-19 ya saat ini kan masih berkembang ya. Ya virusnya berkembang ya kita solusinya secara komunikasi juga masih berkembang ya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan waktu pelatihan-pelatihan kita coba pikirkan
Terus kadang kita coba gitu, ini masuk nggak ya, masuk nggak ya? Beberapa masih sifatnya eksperimental. Tapi ginilah, kalau kita bicara komunikasi, kita bicara prinsip dulu ya. Ini prinsip sifatnya general, nanti secara teknik-teknik itu baru ngacu ke prinsip-prinsip ini. Jadi cara-caranya nanti jangan-jangan ibu bapak udah punya banyak. Jadi silakan ntar di-share ya. Ini cuma mandu aja, mandu kita gitu ya. Oh, prinsipnya ini gitu ya. Sekarang gini, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah lihat juga kalau mereka yang terlibat dalam pelatihan KAP Stunting, kebetulan kami ikut bantu-bantu untuk develop modul itu. Jadi gini, pertama ya, komunikasi itu jangan instrumental, tapi harus mengedepankan aspek relasional juga. Jadi harus mengakrabkan. Kita nggak bisa datang ke kampung ya, hanya, ngejar target menyampaikan A, B, dan C gitu ya. Tapi kita juga harus datang ke sana dalam rangka meningkatkan kualitas interaksi keakraban. Kenapa demikian? Sebetulnya dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, ya kayak gitu itu maunya orang. Orang itu kalau didatangi sama orang lain yang cuma mau ada maunya, ya, itu pasti nggak suka. Kita datang ke kolega, berkomunikasi, kalau ada maunya tok, pasti nggak suka orang itu, ya. Jadi harus komunikasi itu dibangun dari sisi relasional, ya. Buat teman-teman yang kerja di imunisasi, mereka tahu persis tuh, ya. Saya tuh pernah buat pelatihan di satu daerah, terus ada satu orang protes, dia bilang gini, "Mas, kelihatannya jenengan nggak ngerti daerah sini." Wah, maksudnya apa, Pak? Saya ceritain ya, Mas, ya, susahnya kita untuk berkomunikasi. "Ya udah silakan, saya pengen denger." Terus dia bilang, "Kami ini kampanye MR yang kemarin ya, kami ini baru datang ke gampong atau ke desa gitu, ibu-ibu lagi menasah di masjid, ya, ngobrol. Ngelihat kami dengan perangkat imunisasi kami, wah langsung berkemas, bawa anaknya, ngibrit, pergi langsung, masuk rumah, tutup pintu, brak. Nah terus, ya udah di rumah aja. Bapak tunggu, Pak Sam tunggu, namanya Sam. Pak Sam tunggu, ya kami tunggu setengah jam, terus tetap nggak ada. Terus ya kita pulang. Itu menjadi pertanyaan besar buat dia ketika kami mengintroduksi komunikasi antar pribadi. Makanya dia tanya, "Untuk apa sih kita belajar komunikasi antar pribadi, tatap muka, komunikasi antar orang kayak gini?" Lah orangnya aja nggak ada untuk kita ajak komunikasi. Saya bilang, "Betul juga sih Pak, kalau kalau emang kejadian kayak gitu ya, orangnya nggak ada, ya untuk apa teknik-teknik yang kita pelajari nantinya, nggak akan ada gunanya juga." Tapi saya ingin ajak teman-teman itu waktu itu untuk berandai-andai. Nih ya Pak, Ibu, seandainya aja kita berandai-andai, seandainya kita tuh kenal sama ibu-ibu di Gampong, di desa itu. Tahu nama-nama mereka, ya, nyapa kalau ketemu di puskesmas. "Halo Ibu Julia, siapa yang sakit Bu Julia?" "Oh ini anakku Mas Risang." Sakit apa Bu Julia?" "Diare diare." "Oh udah daftar?" Udah, tunggu aja Bu ya, di sana." "Mau saya bawain apa Bu? Mau saya bawain bacaan?" "Oh nggak usah." Kenal gitu ya. Ya kalau di posyandu datang, ngobrol. Kalau di pasar juga nyapa gitu ya, Pak Sony, belanja Pak Sony?" "Oh iya Mas, belanja apa?" "Buah." Oh mantep. Ya kalau seperti itu interaksinya, ya ada kedukaan melayat, ya diundang selamatan datang, sunatan kalau diundang datang. Nah kalau begitu kondisinya kira-kira si ibu-ibu itu akan kabur nggak sih ketika kita tuh datang, ya, menginjakan kaki di Gampong, mereka kabur nggak? Semua sepakat jawabannya, "Ya enggak lah." "Loh enggak kabur?" "Enggak lah, kok bisa?" "Ya nggak enak." Nah itu dia, nggak enak, sungkan. Basis hubungan kita sama masyarakat tuh banyak yang berbasis emosi sebetulnya. Sungkan, nggak enak, ya, seneng, nyaman, gitu-gitu. Nah itu bisa diperoleh kalau kita itu punya semacam, hubungan gitu. Orang Promkes kan bilangnya apa, membangun hubungan gitu ya. Punya hubungan dengan keakraban tertentu yang membuat orang ya masih mau mendengarkan kita ya. Kayak tadi misalnya kalau si Pasam datang ya ibu bapaknya masih di sana nggak kabur.
Ya perkara mereka mau imunisasi atau enggak kan urusan lain ya, yang penting tidak kabur sehingga kita bisa praktekkan, teknik-teknik kita. Yang kedua Ibu Bapak, yang semua bicara dan saling mendengarkan. Ini sangat penting kenapa? Karena kita itu kalau ngomong tanpa tahu apa yang dikhawatirkan sama orang, ya kejadiannya kayak tadi itu, jaka sembung main golok, nggak nyambung Pok, itu yang paling bahaya ya. Dan bahayanya lagi karena urusan vaksinasi ini adalah perilaku yang didasarkan pada sifat suka rela. Wah, bukannya nanti akan ada hukuman. Aduh, hukuman mah kalau saya timbang-timbang gimana sih akan buat hukuman gitu dalam konteks Indonesia. Apalagi yang masif, ratusan juta orang. Wah, gimana cara hukumnya? Kalau satu kota ada sekian persen nggak mau, gimana cara hukumnya? Agak susah gitu. Tapi intinya itu satu, waktu kita berkomunikasi, kita harus tahu persis apa sih yang menjadi kendala dari orang itu, ya. Kekhawatirannya apa, ya, concern-nya apa. Tahu baru kita ambil langkah gimana cara komunikasi dengan orang itu. Nah, itu sifatnya bisa sambil ngobrol gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus dianalisis secara serius, enggak. Nah, itu satu. Yang kedua Ibu Bapak, kalau kita bicara komunikasi, sebetulnya kan ada hukum yang melingkupi interaksi antara manusia. Ya walaupun tidak universal 100% ya, tapi artinya itu berjalan di sebagian besar kita ya, itu hukum resiprokal, di mana, sifat itu komunikasi timbal balik ya. Kalau kita mau didengarkan sama orang, ya kita harus tunjukkan bahwa diri kita tuh mendengarkan. Kalau kita mau diperhatikan sama orang, ya kita harus memperhatikan. Nah itu dia. Makanya prinsip kedua yang semua bicara dan saling mendengarkan itu penting buat, kita bisa memasukkan pesan kita. Jadi ambil inisiatif terlebih dahulu untuk mendengarkan, baik secara verbal maupun nonverbal, supaya apa? Supaya orang membuka diri. Buka diri agar kita bisa memasukkan pesan-pesan ya. Masukin aja dulu gitu. Jadi jangan berharap merubah perilaku orang langsung. Kita kan orang kan punya proses ya, proses kognitif, proses afektif itu ada di orang itu. Nggak bisa orang itu kita sampaikan pesan langsung, "Wah terima, aku setuju, aku mau." Enggak. Mendingan kita masukkan, ya, lalu kemudian ditimbang-timbang nanti pas dia pulang ke rumah, ya. Dipikir-pikir. Nah sambil itu kemudian mungkin dia cari informasi yang lain, mulai buka diri, sampai kemudian akhirnya bisa menerima. Jadi ada proses. Tapi buat kita yang paling penting adalah masukin dulu aja, ya, masukin dari, apa namanya, lolos dari barikade atau pagernya orang, ya. Nah, sehingga yang ketiga, bukan cuma akrab dan semua saling bicara dan mendengarkan, tapi kita harus bisa bawa orang itu ke perubahan perilaku, ya. Sebenarnya intinya itu, pembicaraan-pembicaraan kita. Dan apa namanya, secara teknik saya kira Bapak Ibu sudah kenal lah, sudah tahu banyak ya. Nanti kalau misalnya kita ngobrol hal-hal yang spesifik silahkan. Eee, Misalnya yang tadi itu kita bilang pagar, ya kita kita masukin pesan kita harus, lihat dulu orang itu punya pagar atau enggak, pagarnya kuat atau enggak, udah mulai kebuka atau belum. Kalau misalnya kita ketemu sama kolega kita senior misalnya, dokter pula, anti vaksin, wah udah dreg-deg gitu, gimana cara komunikasinya. Ada teknik-teknik yang bisa memudahkan kita memasukkan pesan kita meskipun dia itu jauh lebih senior, lebih berpendidikan, pangkatnya lebih tinggi, tapi ada teknik-tekniknya, ya, yang justru memudahkan kita, memanfaatkan posisinya yang lebih berpengalaman, berpendidikan, dan senior gitu ya. Karena kalau pagernya ini masih ada di situ, ya percuma kita ngomong juga. Bapak Ibu tuh percuma ngomong panjang lebar kalau misalnya orang itu masih punya pagar. Suami datang dari kantor gitu ya, keadaan kesel, bilang, "Ah, aku nggak mau kerja lagi di tempat ini ah, benci aku sama bosku itu, jahat kali." Udah dalam keadaan kesel. Terus kemudian kita menyampaikan pesan kita, "Oh, kok gitu, Pak? Nggak bisa gitu dong. Kalau keluar nanti kau mau kasih makan apa aku sama anakmu?" Pesannya benar. Iya kan kalau dia berhenti kerja, masa pandemi sekarang, entar gimana keuangan keluarga. Cuma dia salahnya adalah ngomongnya pada saat pagernya masih
tinggi, masih kuat, ya. Iya, kita harus turunin. Kalau orang Amerika bilangnya gitu, lowering the fence. Kalau orang kita ya, kita harus buka dulu pagarnya. Buka pagar dulu, baru kita masukkan. Percuma kita kalau ngomong panjang panjang lebar, berbusa-busa, kalau orang itu masih punya pagar di depannya. Anak kita lagi kesel, ya, marah, sedang berkonflik sama temennya. Terus kita kasih nasehat, "Nggak, jangan gitu dong, kamu harusnya gini gini gitu gini gitu." Ya percuma, ngapain juga, ya orangnya masih punya pagar kok. Ya baik, Mbak kok hilang ya? Halo? Ya, Iya, sudah ada beberapa silakan, pertanyaan Mbak Ida. yang Ya sudah ya, mangga. masuk. Ini menarik ya. Mhm, Jadi ada dari mana tadi? Dari Ibu Dian Savitri menanyakan bagaimana kita memotivasi yang paling jitu pada teman kita yang kemarin ada dari anggota DPR saja yang tidak mau divaksin. Ini ada pertanyaan yang sama juga dari Promkes Dinkes Pacitan. Sharing dong strategi komunikasi di media sosial di mana masyarakat anti vaksin. Beberapa masyarakat menggunakan tayangan dari anggota dewan yang menolak divaksin. Pesan tentang vaksin sudah disampaikan, namun masih kekhawatiran masyarakat belum bisa reda. Ini terkait DPR mungkin ya Pak, yang kemarin menolak divaksin seperti itu. Nanti ada iya. pertanyaan yang hampir sama dari Pak Hericah. Kak, bagaimana cara untuk mengcounter berita hoax yang begitu masif dari tokoh seperti anggota DPR Pusat yang notabene juga dari dokter? Mungkin itu yang Oke, mirip pertanyaannya, Pak Rizal. yuk. Oke, sekarang hoax, misinformasi, atau orang, yang punya pesan negatif terus masuk ke orang lain, mungkin bisa diterima, mungkin dipercaya pada akhirnya, itu gimana kita nanganinnya. Oke, sekarang, eee, saya saya share dulu satu slide ya, saya punya slide, mungkin relevan kali ya. Nah, oke, pertama gini, prinsipnya sebenarnya sama, pertama kita harus buka pagar. Nanti kalau Bapak Ibu mau entar saya sampaikan teknik-tekniknya, tapi nanti kita kita singkat dulu di slide ini ya. Buka pagar orang dulu, ya, karena kalau pagarnya belum terbuka, ya, percuma ngomong apapun, itu satu ya. Nah, kalau sudah pagarnya mulai terbuka, ya, sekarang kita bicara pesan yang kita mau sampaikan. Nah, pertanyaannya adalah mau nyasar apa? Mau nyasar pesan atau nyasar apa jadinya ya, nyasar kontennya, konten. Misalnya dia bilang bahwa, "Oh, vaksin ini nanti bisa membuat kita jadi kera," gitu. "Oh, nanti vaksin ini merubah sistem genetika kita sehingga kita nanti lebih rentan." Atau seperti anggota DPR itu bilang, "Wah, nanti apa namanya, mmm, bisa apa namanya, mematikan ya." Majalengka berapa, apa Garut berapa kemarin tuh ngomong, ya oke. 10 anak polio jadi lumpuh layu. Nah, sekarang apakah kita mau di situ, ya, atau kita mau masuk ke menghajar tanda kutip ya, messenger-nya alias narasumber. Itu 20 pilihan Ibu Bapak silakan timbang-timbang. Saya nggak punya rumusan tepat untuk itu, tapi kita lihat nih, ini orang ini sebetulnya kalau saya biasa gini, orang itu kuat logiknya, pemahamannya kuat, wah ini kita main di konten ya. Atau orang itu cuma nempel atau ngikut atau apalah istilahnya itu ya, pakai atas nama referensinya doang. Ini anggota DPR ngomong begini, "Ini ada dokter," oh dokter ngomong gini, "Wah ada dokter dari Cirebon Pak Jokowi harus, vaksin ulang." Wah ada dokter, pengurus malah ngomong, apa namanya, walaupun saya apa, mau dikasih pistol gitu ya, diancam pistol, saya nggak mau. Wah gitu. Oke. Nah kita mau di mana nih? Mau ngehajar kredibilitas dari narasumber atau kita mau berargumen? Nah, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya pengen tekankan, walaupun kita membahas 2 ini, tapi ini kita bukan berdebat ya, bukan cari menang dan kalah, tapi untuk merubah perilaku, bedakan ya. Jadi kita bisa ngerasa menang,
dalam debat, tapi tetap nggak ngerubah perilaku. Bisa itu. Orangnya terdiam kemudian. Kalah kalah set, udah nggak bisa berargumen. Tapi itu menjadi percuma kalau itu dilakukan cuma sekedar kita melampiaskan nafsu, menunjukkan kesalahan, mematahkan. Percuma lah itu, ya. Untuk apa, ya. Makanya yang ini yang buka pagar itu salah satu kunci supaya komunikasi kita, bisa lebih ke win to win ya. Bahkan bahkan kalau satu kesempatan kita berkomunikasi dengan orang dan orang itu masih tetap belum mau merubah pendirian, nggak apa-apa, asal hubungannya masih bagus, ya. Apalagi sama kolega, aduh nggak janganlah sampai berantem, bertengkar gitu ya, jangan. Makanya saya pilih pendekatannya yang non konfrontatif. Ini contohnya teman-teman ini ya Pak, relawan ya, saya punya dampingan teman-teman, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah sampai Desember kemarin. Itu ada satu sesi pertemuan di mana, anggota yang Nahdlatul Ulama ya, ini sayap muslimat, relawannya, itu cerita, "Mas, aku kemarin ini, buat edukasi sama para pedagang di Jakarta Utara saya, di Semper. Nah, waktu itu saya datang itu, para pedagang, ada gorengan, cireng, ada batagor gitu ya, ada cilok. Saya datengin tuh, saya sapa, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Bu Hajah." "Mau beli Bu?" "Enggak, pengen ngobrol aja." "Ayo udah ngobrol-ngobrol kita." Ngobrol dah mereka enak gitu ya. Lalu kemudian pada saat yang dia rasa sudah pas, ditanya, "Eh, Bapak-bapak, maskernya kemana sih? Kok nggak dipakai?" Eh, terus bapak-bapak itu malah ini nanya balik, "Eh, Ibu ini agamanya apa sebenarnya?" "Iya nih orang ini agamanya apa sih?" Ditanya agamanya apa, padahal itu ibu-ibu muslimat gitu, majelis taklim. Pakai jilbabnya juga ngejreng gitu. Tapi dia sadar, wah kalau dibawa berantem nggak asik nih, nanti kita putus silaturahmi nih. Makanya buat bercanda, ketawa-ketawa. Terus akhirnya kemudian dia pamit, ya "Pak saya pulang dulu ya Pak ya, mau siap-siap taklim nih." "Oh ya Bu ya, datang lagi sini ya." "Iya deh, kapan-kapan ya." "Iya datang lagi kita, ngobrol-ngobrol lagi kita." "Oke deh." Pergilah dia. Saya tanya, "Gimana berhasilkah merubah perilaku atau membuat mereka menerima masker?" "Enggak Mas Risang." "Enggak gimana?" Tetap mereka nolak, tetap eksplisit mengatakan, "Nggak gelem, nggak mau." Nggak apa-apa, bagus, ya udah. Sing penting kan nanti ada kesempatan berikutnya, entah lusa, minggu depan, si ibu itu masih bisa datang ke para pedagang itu untuk ngobrol. Kalau tadi itu dibawa ribut, ya udah selesai, besok-besok nggak enak datang lagi. Nah itu dia Bapak Ibu ya, meskipun saya menyampaikan hal-hal seperti ini, tapi bukan berarti kita itu konfrontatif ya, membuat orang kesel ya, karena kita sok tahu, ngajarin, nyalahin, sampai kemudian, "Oh iya salah, kalah dia." Nggak gitu caranya. Nah sekarang gini, kalau kita pengen nyerang, narasumber, jadi narasumbernya gitu, dia dapat misalnya, kan kemarin ada tuh dokter yang kuliah di 7 benua. Wah, 7 benua dia kuliahnya. Wah, seolah-olah dia punya kredibilitas tinggi. Tapi kan taunya enggak kan, ya, S3-nya di UI pun nggak lulus. Gitu. Ya kita bisa ingetin, ya, "Eh, kamu tahu dari mana sih? Siapa ininya? Ini." "Oh, iya saya pernah dengar loh. Dia itu nggak lulus sarjana, jadi boro-boro 7 benua, di dalam negeri pun dia nggak lulus itu, ada kok ininya." Meruntuhkan kredibilitas ya. Atau apalagi, niat atau tujuannya. Sebenarnya kita nggak tahu ya niat atau tujuannya ya, tapi ini masalah komunikasi sih kita bisa ngarang aja, asal relevan, dan saya kira relevan kok. Wah ada lagi tuh Prof ini masih ngomongin aja tentang AD melulu. Ya ini, wah dia itu kayaknya ini memang anti vaksin karena dia itu pro obat ya, dia punya obat, jualannya obat. Wah, itu contoh dari kita, runtuhkan atau turunkan kredibilitas niat atau tujuannya. Atau masalah riwayat,
riwayat latar belakang. Wes gak apa-apa riwayat. Orang kayak itu kamu percaya? Kamu percaya sama orang kayak gitu? Ya, orang kayak gitu misalnya apa ya, riwayatnya mungkin bukan riwayat yang bisa diterima oleh semua orang. Oh dia kan bekas ini pemberontak misalnya gitu, ya. Dia kan dulu punya masalah itu. Oh, nggak apa-apa, ya. Atau kita tunjukkan bahwa dia itu sebenarnya, terkucil di komunitasnya. Oh, apa namanya, walaupun saya ditodong pistol saya nggak mau itu vaksin. Iya sih, ini mah orangnya memang ini, orangnya memang vokal dan aneh sendiri. Wah, vokalnya sih bagus, tapi aneh sendiri. Aneh gimana tuh, Mas? Aneh dia. Itu di organisasi, dia cuma satu-satunya dia aja yang ngomongnya beda. Dan teman-teman yang lain juga pusing nanganin dia. Ya wes terserahmu, sakarepmu wes. Jadi kita, apa namanya, delegitimasi dari aspek, sumbernya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya argumen dari sisi konten juga bisa. Silakan disampaikan, alternatif, argumen, alternatif data, bukti yang juga bisa membuat orang memikirkan kembali pendiriannya, ya. Wah, nanti bahaya ini. Loh, emang sih aku juga ngerasa ini dibuatnya baru berbahaya, tapi ini teknologi jadul ini, inactivated virus, teknologi jadul banget, ya. Udah terbukti jangka panjang aman, ya. Itu yang diberikan ke anak-anak itu nggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa ya itu, ya biar dia pikirlah gitu. Nggak saat itu juga dia menyerah gitu, berargumen, enggak, jangan gitu. Ya siapa tahu entar bisa berpikir ya. Atau mau bukti ilmiah, ya nggak apa-apa. Ini sudah diberikan loh ke 1.600 orang gitu ya, nggak ada efek sampingnya, datanya bilang begini begini begini, silakan ya. Nah ini salah satu contoh untuk, berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin punya, pendirian berbeda akibat misinformasi ya. Tapi kembali saya tekankan, di sini dulu yang benar nih, di sininya dulu nih. Wah, gimana di situnya dulu? Kalau orangnya sombong gimana? Oh, sombong nggak apa-apa. Orangnya dominan, ya nggak apa-apa juga. Ada tekniknya. Orangnya berpendidikan lebih tinggi daripada kita, ya nggak apa-apa. Ada tekniknya gitu. Tapi yang paling penting adalah teknik itu nanti ngacu ke buka pagar dulu dan gimana kita menyampaikannya. Gitu. Mbak Ida, saya nggak tahu jawab atau enggak itu ya. Tapi kurang lebih itu Mbak Ida. Ada lagi nggak ya? Kalau dari strategi komunikasi di media sosialnya gimana ya Pak Risang? Yang bisa Oke, dilakukan teman-teman untuk mengcounter hoax-hoaxnya? gini, saya tuh bukan ahli ya untuk media sosial ya, kalau di tim itu ada ahlinya sendirilah untuk media sosial ya. Hmm. Cuma gini, saya tuh, merasa yang paling penting ya, untuk di media sosial itu satu, cepet cepet gitu ya, jangan lama, cepet. Jadi cepet, ya cepet-cepetanlah gitu ya. Sebentar, harus cepet gitu ya. Bahkan kalau bisa, kita tuh harusnya nyerang duluan. Ini yang disebut Hmm. sebagai preemptive atau dalam komunikasi itu ada tekniknya namanya inoculative communication. Jadi kayak vaksin sebetulnya. Jadi kita itu jadi harusnya nyerang duluan sebelum mereka itu nyerang. Loh, nanti kita seperti menjelekan mereka. Ya nggak apa-apa, mereka juga punya niat jelek kok. Saya kadang kala gitu ya, kalau teman-teman tuh kadang kala, kita harus punya data, kita harus punya ini, sopan santun, ilmiah dalam dalam apa, meng-counter hoax. Saya ini orang-orang yang buat hoax itu nggak punya niat baik loh, nggak punya niat baik, itu jahat itu, serius itu, nggak peduli mereka itu. Terus ngapain kita harus mikir-mikirin santun-santunan, sopan santun, datanya bener atau enggak. Ya datanya bener tapi kita bisa frame apa-apa. Kayak misalnya saya kemarin diprotes tuh sama temen, ya kan ada datanya bilang, mau efikasi yang tinggi di atas 90% tapi resikonya, wah, efek sampingnya tinggi juga loh, serius. Kalau yang efikasinya rendah, ya ini efek sampingnya rendah juga.
terus di-counter, "Ya nggak bisa gitu dong, kan ini 2 hal yang tidak bisa diperbandingkan. Ya risetnya pada kelompok berbeda, komorbidnya berbeda, faktor gaya hidupnya berbeda." Aku bilang, "Wah pusing kalau gitu caranya." Kita ini orang komunikasi, orang front page yang nggak kayak gitu mikirnya. Mikirnya adalah orang itu mau memikirkan kembali pendiriannya, syukur-syukur mau menerima. Kalau dipusingkan dengan yang terlalu ilmiah gitu ya susah. Saya pernah malah pernah buat, lagu bilangnya, "Ini manjur." Wah, kok berani bilang manjur? Ya berani lah, masa nggak bisa berani bilang manjur? Masa harus bilang manjurnya 65%, apaan itu? Ya itu silakan ya teman-teman teknis ngomong kayak gitu, tapi kalau di promkes nggak bisa bilang gitu, manjur manjur udah gitu, melindungi melindungi udah, harus hitam putih. Orang-orang yang anti vaksin juga malah lebih kacau mereka manfaatkan datanya gitu ya. Jadi ya kita juga nggak usah takut. Nah ini, antisipasi duluan saja nih itu penting. Ini terutama buat masyarakat nih, kan belum semualah orang terpapar, tentang apa namanya, hoaks-hoaks itu. Jadi ada pentingnya juga kita tuh mulai memvaksin masyarakat, bangun kekebalan mereka terhadap hoaks, sama kayak vaksin gitu ya. Beritahu bahwa nanti akan ada yang nyerang nyerang dalam dalam pengertian yang akan bilang begini begitu ya, dan punya niat. Nah ini penting, niatnya buruk, mereka ingin merubah pendirian kita yang tadinya mau vaksin menjadi tidak mau, karena apa? Udahlah bilang aja karena mereka nggak mau kita ini selamat, mereka nggak mau kita ini keluar dari pandemi, udah ngomongin aja. Tapi tahu dari mana mereka kayak gitu? Udahlah nggak usah dipikirin orang jahat gitu ya. Nah, setelah itu sampaikan argumennya, eee, te ambil contoh-contoh contoh-contoh apa namanya, serangan itu, lalu sampaikan argumen bahwa itu salah. Tunjukkan data bahwa itu salah itu. Ngaco aja bilang mengakibatkan ini itu sampai udah bilang apa namanya, alat kelaminnya memanjang sebagainya. Waduh itu. Tunjukkan bahwa itu salah, ini datanya kayak gini ya. Nah yang paling penting sebetulnya warga tahu akan ada serangan dari orang jahat, itu aja ya. Tidak perlu spesifik nanti kayak vaksin itu kan spesifik ya, penyakit ini vaksin ini, penyakit ini vaksin ini. Kalau komunikasi nggak perlu gitu. Riset itu mengatakan kalau orang itu punya kesadaran bahwa akan ada serangan dari orang-orang yang bermaksud jahat, ya, bertujuan ini itu, mereka akan jauh lebih hati-hati. Jadi ketika ada pesan gitu ya, "Oh ini kayaknya yang Budian bilang ini nih, wah jangan-jangan kayak ini Budian pernah bilang begini nih." Entar ada orang, "Ah ini janjian pesan-pesan kayak gini nih." Itu seperti yang diharapkan ya, kekebalan semacam itu. Ya, ini pun bisa dilakukan dalam konteks, antar pribadi. Cuma kalau untuk antar pribadi kembali, kalau saya, eee, pertahankan hubungan, nggak boleh sampai merusak hubungan. Oh apakah berarti kita nggak boleh marah-marah? Ya marah-marah boleh, asalkan marah-marahnya kita itu tidak akan merusak hubungan, ya. Nah, itu berarti yang marah-marah itu hanya bisa diterapkan pada kelompok-kelompok khusus. Entah itu keluarga, saudara, teman dekat, ya, itu bolehlah. Tapi kalau yang kita nggak kenal, rekan kerja tapi ya nggak sohib-sohib amat, nggak deket-deket amat, justru bahaya gitu. Itu yang harus kita hindari, ya. Nah, oke. Mbak Ida silakan. Ada pertanyaan lain nih Pak dari teman kita di Sumatera Utara, dari Ya, Indra. Izin bertanya, secara pribadi saya siap divaksin, hanya saja ada yang membuat saya ragu dari sisi efek samping jangka panjangnya. Seakan-akan kita jadi sampel uji coba untuk melihat efek samping jangka panjang tersebut. Bagaimana menjelaskan ini ke masyarakat terkait efek ya. samping panjangnya gitu ya Pak Rizal? Iya, efek samping ya, itu kan salah satu kekhawatiran. Itu bagus tuh kalau kita ngobrol sama orang, kita sudah pahami bahwa, oh ternyata problemnya adalah di efek samping jangka panjang. Apa yang bisa kita sampaikan, nah ini berarti bukan hoax ya, ini kekhawatiran-kekhawatiran naluriah. Kalau dia termakan sama hoax atau misinformasi, dia udah sampaikan justru apa, informasi yang menyesatkan ya, kalau ini kan belum ya. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, ya kita jelaskan ya, bukti-bukti atau komparasi dengan yang dia bisa perhatikan, ya. Secara ilmiah misalnya kita jelaskan, gimana, vaksin ini dibuat yang merupakan teknologi yang jadul. Yang teknologi yang jadul ya,
inactivated virus itu sudah dipakai di vaksin-vaksin sebelumnya, sudah berpuluh-puluh tahun digunakan dan itu yang paling aman sebetulnya menurut para ahli ya. Saya cuma menyampaikan hal yang saya ketahui dari para ahli ya. Itu yang paling aman yang justru tidak ada efek jangka panjang. Kalau yang baru-baru gimana? Yang baru-baru ya aman, terbukti, tapi jangka panjangnya ya masih tanda tanya. Ya insyaallah juga mungkin nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau yang merek ini yang sekarang dipakai itu amannya ya aman karena aspek teknologinya ya teknologi yang jadul, yang apa, yang lama ya. Jadi, kayaknya nggak punya ya mungkin diyakinkan bahwa itu tidak punya apa namanya, efek samping jangka panjang. Dan kalau mau dibandingkan ya silakan dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang ada sekarang yang pakai teknologi yang sama. Anak kan pakai itu, anak kita, oh udah pada gede sekarang, udah nikah, nggak apa-apa tuh, ya. Karena teknologinya teknologi yang jadul, gitu. Itu mungkin beda ya. Iya. Ada lagi nih Pak yang tanya, kan dari kemarin kan dari pejabat-pejabat dulu ya, pas ada yang komen nih, ah paling yang disuntikan itu vitamin C gitu, tidak percaya kalau itu adalah vaksin COVID sebenarnya gitu. Gimana kita tuh membangun kepercayaan ke masyarakat bahwa yang disuntikan ke Pak Jokowi, kepada pejabat-pejabat seperti Pak Ganjar, kemudian kemarin ada dari Jawa Barat, Pak Emil disuntik duluan gitu ya Pak ya. Masih ada yang komen, ah itu Iya. hanya vaksin, nggak vaksin COVID itu ada vitamin C gitu Pak. Iya sih, saya juga sebenarnya udah mengantisipasi itu jauh sebelum, acara tanggal 13 kemarin. Saya bilang, "Orang itu percaya nggak ya kalau disuntik, eee, apa, pimpinan-pimpinan kita disuntik, percaya nggak bahwa itulah suntik yang sama nanti dengan yang diberikan kepada nakes ataupun ke warga?" Sebagian ya, sebagian. Nah, gini, kita itu kan sebagai tenaga promkes mungkin, paling bisa kita lakukan satu di media sosial, 2 secara komunikasi antar pribadi. Sekarang di media sosial dulu. Yang kita bisa lakukan kalau untuk yang kayak gitu kan mau nggak mau kita mengandalkan testimoni ya, testimoni. Makanya ketika ada klarifikasi, "Demi Allah," itu yang nyuntik itu ya, "saya saksinya bahwa saya itu benar." Nah, silakan itu disebar, itu salah satu testimoni dari orang yang menyuntiknya. Dan orang yang menyuntiknya itu sebaiknya memang diketahui, jangan sampai orang yang tidak tahu. Alhamdulillah kan ada tuh orangnya siapa gitu ya. Nah, itu silakan disebar. Juga sebetulnya kita bisa jelaskan dari sisi proses-proses yang nggak bisa apa, main-main ganti-ganti isi gitu. Itu kan bersegel ya, ada kodenya gitu. Kalau ya main-main kayak gitu ya nggak bisa juga gitu. Ya walaupun itu belum tentu dipercaya juga ya. Tapi yang sebetulnya penting ya Mbak Ida dan kawan-kawan, ini sebetulnya ya kalau saya perhatikan, ini areanya di luar area urusan vaksin semata. Ini area kepercayaan, trust. Mau gimana pun kalau trust-nya emang nggak ada, ya susah juga, ya. Lalu lantas apa dong kita bisa lakukan? Nah, kita sebagai orang promkes justru kita yang bangun trust ke masyarakat. Kitanya yang punya hubungan bagus dengan masyarakat, ya. Ibaratnya gini, kenapa sih bidan bidan, dukun beranak itu di beberapa daerah atau dulu ya, itu jauh lebih dipercaya ketimbang bidan. Sekarang udah mulai bergeser ya, seiring dengan waktu. Tapi di beberapa daerah pedalaman masih dukun beranak. Eee, kan kalau kita lihat itu kan ada faktor trust, melahirkan kan hidup mati. Lah, tapi mereka trust si dukun beranak itu, atau orang Sunda bilangnya paraji gitu ya. Nah, gimana trust itu dibangun? Trust itu dibangun dalam interaksi keseharian, kenal sama warga, suka nolongin, ya nolongin hal-hal yang kecil nggak apa-apa. Kalau ditanya, diajak ngobrol, didengerin, ya, baik orangnya, gitu. Nah, kalau kayak gitu, itu ternyata membangun trust yang kemudian bisa mengantar pilihan orang untuk layanan kesehatan, ya. Jadi nggak terkait sama sekali dengan skill,
skill atau keterampilan atau pengetahuan tentang persalinan gitu, ya. Dia paham apa, T11 atau enggak ada hubungannya, tapi trust itu. Nah, makanya, teman-teman di Promkes juga, ya udah kita bangun aja trust kita di masyarakat, ya. Mulai dari apa? Mulai dari visibility kita, kita dikenal, ya. Saya tuh pernah loh punya, eee, dulu tuh ngedampingin teman-teman Seameo ya, untuk satu uji coba gitu, modul. Saya ngedampingi dari aspek komunikasinya. Terus yang praktek tuh ibu Promkes, sebelumnya ada ibu gizi gitu ya. Nah, waktu ibu Promkes dia tanya, "Ibu Bapak kenal nggak sama saya?" Pada diem, diem beneran. Saya sampai sedih loh, padahal ibu itu udah mau pensiun. Waduh, ini ada proses yang salah nih selama ini, ya. Warga nggak kenal, itu bahaya itu. Dalam urusan membangun kepercayaan itu dasar itu. Kenal dulu, baru kemudian kita bangun kepercayaan atau trust ya. Jadi, buat kita, ya udah kita bangun trust aja dengan masyarakat, dengan kolega gitu ya, supaya kita juga bisa berkomunikasi lebih lancar. Itu Mbak Ida ya. Ya, ini ada pertanyaan banyak nih Pak Risang. Dari pertama, Ya, Uniwikan dari pesannya sudah ada, tapi cara mengolah pesan supaya nancep ke sasaran atau mungkin istilahnya mudah teringat gitu ya Pak ya. Jadi mudah diingat oleh masyarakat pesannya. oke. Gimana Jadi tuh gini Pak? gini ya, saya mau share dulu ini mungkin ya, buka pagar dulu ya, sebentar ya kita ngomongin buka pagar. Buka pagar itu, eee, penting supaya kita bisa ngelolosin pesan kita dari barikade atau dari, ini, pagar gitu ya. Jadi masuk dululah ke sini ya. Jadi kita buka pagar dululah ya. Perkara entar nancep atau enggak, nanti step keduanya ya. Ada teknik yang lain. Nah, sekarang untuk teknik yang sederhana, saya kemarin pilihin beberapa teknik sederhana buat teman-teman vaksinator ya, buat mereka pakai untuk apa namanya, konteks, kerja mereka. Jadi gini, entar lo, maaf, Bapak Ibu, ya, ada beberapa teknik instan yang bisa dipakai mungkin ya dalam konteks membangun hubungan dalam rangka buka pagar ya. Mulai dari gunakan nama, ngobrol dengan warga, kenali dulu namanya, pakai namanya dalam percakapan, ya. Ada bukti-bukti ilmiah kok itu kenapa kalau kita pakai nama, orang menjadi lebih respect sama kita, ya, lebih merasa senang, lebih perhatian, ada bukti-buktinya. Bapak Ibu silakanlah, googling, ada artikel jurnal Brain Activation Maps when Hearing Names ya, jadi gimana sih otak, eee, beraktivasi ketika disebut namanya ya. Nah, bahkan kalau lazim pakai nama anaknya, ya. Saya kalau pelatihan sama ini ya teman-teman, eee, di waktu zaman dahulu tuh, waktu sebelum pandemi, nginep misalnya ya, dan banyak bapak-bapak, udah pada senior gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Saya selalu usahakan mereka itu memanggil satu sama lain bukan dengan namanya, tapi pakai nama anaknya. Jadi saya minta mereka menghafal nama anaknya, ya. Biasanya nama anak tertua gitu ya. Jadi kita manggilnya bukan pakai nama ini, pakai nama sendiri, tapi pakai nama anak kita. Misalnya Bu Ida nama anaknya siapa Bu Ida? Belum Pak. Oh belum belum, belum belum? ada. Ibu Iya, belum? Oh bukan. belum. Iya, bukan mama belum ya. Nah misalnya, oh namanya, Winnie, makanya dipanggil Papa Winnie, ya. Itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya secara psikologis mengingatkan si bapak, ibu di situ bahwa, Anda punya keluarga, satu, ingat-ingat ya, pelakunya jangan menyimpang. Kedua, harus saling menghargai, caring, saling menyayangi karena, udah ibu, bapak gitu. Sifat-sifat yang melekat pada diri orang tua gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang malam-malam keluar saya suka tanya, Papa Winnie mau kemana? Oh oh saya mau ke masjid tuh. Ngoreksi perilaku dengan cara yang lebih halus ya. Yang kedua, simpul, pertalian, ya. Orang Indonesia itu kalau ngobrol, ini orang Indonesia ya,
Itu biasanya diawali dengan nanya-nanya dulu, "Mas Risang orang mana ya? Aslinya mana Mas?" "Aslinya." "Saya asli loh." Tapi ditanya, "Aslinya mana?" Gitu ya. Itu sebetulnya bukan kepo ya, bukan pengen tahuan, tapi memang cara kita berkomunikasi, itu kadang kala didasari oleh simpul-simpul, daerahnya sama, kok daerahnya sama kita punya rasa trust yang lebih tinggi. Oh, ternyata kita itu satu desa, cuma beda tahun, saya udah pindah waktu itu. Oh, ternyata kita ngaji dengan ustad yang sama, cuma taklimnya berbeda. Wah, itu bangun trust, ya, bangun trust. Dan kalau sudah ada trust, itu relatif komunikasi bisa lebih lancar dan lebih rileks ya. Ngomong kasar pun nggak apa-apa ya, karena udah ada trust-nya. Makanya ke teman-teman itu, teman-teman relawan saya suka bilang, "Teman-teman kalau misalnya pengen edukasi warga ya, dan kita punya waktu, jangan langsung nyerocos, 'Pak, pakai maskernya dong, Pak, nanti kena corona bahaya.' Jangan. Ngobrol aja dulu sama tukang bakso misalnya, tanya, "Bang, aslinya dari mana sih, Bang?" "Oh, saya dari Bogor." "Wah, sama dong Bang, saya juga Bogor, saya Cimanggu." "Oh, saya Ciwaringin." "Oh, sama dong kita ya, satu kecamatan." Ya cuma beda kali doang. Iya ya. Wah, kalau udah ketemu pertanyaan kayak gitu, ngomong yang rada rada menekan juga nggak apa-apa. "Bang, nggak jadi beli ya Bang kalau Abang nggak pakai masker." "Pakai dong." "Oh ya deh pakai masker." Baru Bang 1 piring ya, gitu. Bisa lebih enak gitu ya. Yang ketiga, kadang kala komunikasi itu banyak ditentukan oleh tindakan. Namanya tindakan simbolik. Makanya kayak buat pertolongan kecil tapi cepat itu penting itu, karena bermakna bermakna buat orang. Kalau udah bermakna itu rasanya gimana ya, orang itu jadi lebih lebih ngerasa percaya gitu sama kita ya. Yang kecil-kecil aja, ibu datang bawa anaknya di posyandu, peluk, sepatunya jatuh, ambil segera sepatunya, pasangin ke kakinya, seneng dia, "Wih, ibu bidan baik banget sama saya. Ih, Ibu bidan perhatian sekali ya sama kita ya." Oh, udah ada rasa gitunya. Kalau udah ada rasa gitunya, dia akan jadi jauh lebih, seneng berinteraksi sama kita dan jauh lebih percaya ya. Di sesama kolega pun bisa begitu ya. Ada kolega kita mendatangi ruang kerja kita gitu ya, kita berdiri langsung, tanya, Bro, nyari siapa?" "Oh, gue nyari Mbak Ida. Mbak Ida kemana?" "Oh, Mbak Ida lagi pergi ke kampus." Paling cuma setengah jam, "Dulu kayak dulu." "Oh, ya udah, saya pergi dulu sebentar lah ke warung, terus lain saya balik lagi." "Oh, ya udah." Respon-respon cepet gitu ya, yang responsif, yang cepet gitu ya. Walaupun kecil itu bermakna dan itu akhirnya membuat orang itu jauh lebih, menghargai kita, jauh lebih percaya pula sama kita ya. Nah nah, terus ada lagi nanti yang 4, 5 itu komunikasi nonverbal. Nah, saya pengen ini aja highlight bahwa nanti dalam berkomunikasi dengan warga ataupun kolega, kita kan sebetulnya, ada satu yang hilang gitu ya, senyum hilang, suara datar. Jadi seolah-olah ada kehangatan yang hilang, ya, ada apa namanya, caring kita yang hilang, atensi kita yang hilang dari akibat-akibat pandemi ini, terutama kostum kita gitu ya. Tapi sebetulnya nggak jadi masalah juga, yang penting kita bisa mengomunikasikan. Ya. Kenapa kemudian banyak teman-teman suka rada stres bekerja, salah satunya adalah karena kita komunikasinya terbatas nih. Terbatas apa? Terbatas verbal. Verbal itu komunikasi garing gitu, kalau nggak pakai nonverbal. Jadi senyum itu buat kita seneng, senyum itu buat kita, apa, rileks gitu ya. Kitanya yang senyum jadi rileks, orang yang lihat juga pun jadi rileks dan senang gitu ya. Nah, dalam konteks tidak ada senyum, itu bukan berarti kita mati kutu, enggak. Tapi yang sifatnya nonverbal itu sebetulnya itu tersedia banyak di ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya saya suka sarankan sama teman-teman nakes, ya udah pakai nonverbal yang lain. Dalam berkomunikasi tunjukkan nonverbal yang lain. Nggak bisa senyum ya tunjukin dong dengan suara kita yang ya gimana hidup gitu ya. Atau dengan bahasa tubuh diaktifkan, jangan kaku gitu. Jadi kalau ada orang datang bilang terima kasih, "Terima kasih ya," gitu. Makasih ya," gitu. Tubuh kita itu, orang datang berdiri gitu, suaranya lebih hidup.
Nah, itu bisa nanti mengompensasikan, senyum yang hilang. Dan insya Allah kalau itu terpraktekkan di tempat kerja, itu suasananya nggak garing-garing banget seperti sekarang ya. Sekarang itu kayaknya kok kering gitu, agak suram gitu ya, ya. Terutama mereka yang ini ya, mereka-mereka yang disiplin. Justru yang disiplin itu jadi suram gitu, jadi apa, gelap, jadi abu-abu lah gitu, kurang ceria gitu ya. Sebenarnya nggak apa disiplin bagus, tapi kita juga harus kompensasikan nonverbal kita ya, untuk bentuk suasana ya, itu penting. Nah, bahkan teman-teman nanti kalau kita bicara komunikasi ya, kontak mata tetap harus dipertahankan ya, bahkan mata tuh harus dihidupkan. Mata kita jangan mata sendu gitu, tapi hidupkan kalau mau senyum ya tunjukkan senyum ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, saya jawab sekalian di sini ya. Kadang kala kalau kita komunikasi kan suka ditanya nih apa, menanyakan diri kita sendiri juga ya, "Ini kira-kira orang itu sudah terima atau belum sih? Waktu kita ngomong warga itu sudah terbuka belum sih? Udah terima belum sih pesan kita?" Terima tuh maksudnya dalam arti dia buka diri gitu loh. Buka diri dalam pengertian, dia akan mempertimbangkan pesan kita. Bukan berarti, "Wah ngikutin, saya mau ngikutin." Jangan itu dulu ya, ada prosesnya. Tapi setidaknya dia tidak nolak nolak. Di awal-awal udah nolak, nah itu yang kita hindari. Nah itu gimana taunya ya? Sebetulnya dari sisi komunikasi kita bisa berkalibrasi juga atau mengalibrasi. Jadi kalau kita bicara kalibrasi bukan cuma alat gitu, tapi komunikasi pun kita bisa kalibrasi ya. Eee, Caranya gimana? Sederhananya adalah pakai nonverbal. Jadi kalau waktu kita menjelaskan gitu ya, coba kita buat gerakan, biasanya ngangguk gitu ya. Nah kalau orang itu ikut mengangguk, nah itu berarti calibrated. Kalau belum, malah membuang muka, atau mukanya justru tegang, atau seperti meremehkan, nah itu belum, belum calibrated. Jadi kalau kita jelaskan misalnya, "Mas, nggak apa-apa kok ini, kan ini teknologinya teknologi jadul, lama, dan sudah terbukti jangka panjang aman." Sesekali sesekali aja kita ngangguk. Kalau yang bersangkutan ikut ngangguk gitu ya, maka itu calibrated, ya. Tapi kalau yang bersangkutan justru buang muka, ya, atau malah ngelihat ke yang lain, itu belum calibrated. Harus ada usaha lain untuk buka pagar, ya. Nah, kalau mau ngomong tentang usaha, kalau saya dari sisi komunikasi ya, ini komunikasi tatap muka ya, yang kita bisa lakukan, tapi komunikasi via WhatsApp juga bisa, prinsipnya sama. Itu mendengarkan, dengerin dengerin, ini cuma cuma ini yang kita bisa lakukan ya. Ya mendengarkan, nanti semakin orang itu sombong, semakin orang itu kuat, semakin orang itu merasa benar, justru nanti kita semakin mendengarkan, ya. Kok gitu ya? Kok orang sombong kita harus mendengarkan, berendah hati. Itu memang tekniknya seperti itu, ya. Teknik kalau Bapak Ibu baca, apa namanya, beberapa buku interpersonal communication ya di tahun 2000-an itu banyak saran kalau menghadapi bos yang sok tahu, bos yang menindas bahkan ya, itu justru kita banyak mendengarkan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, ya, dan kalau nyampaikannya pun, tekniknya namanya teknik hidden suggestion atau saran yang tersembunyi. Itu masuk kumpulan-kumpulan teknik, kategori the power of powerless communication. Jadi kekuatan dari komunikasi yang tidak berkekuatan. Iya, emang aneh ya, tapi kalau orang agama itu udah tahu sejak lama itu. Orang agama udah tahu, ya. Bapak Ibu kalau bicara agama ya, sebentar, saya pernah buat ini dia slide-nya ya. Ini orang agama nih Islam ya, untuk saya gitu. Itu kalau waktu Musa ditugaskan untuk menghadapi Firaun ya, Firaun tuh udah sombong keterlaluan ya. Kalau cuma sombongnya adalah sombong, "Ini saya," gitu, itu sombong tingkat kecil. Kok ini udah sombong keterlaluan ya. Justru yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Harun saat itu, "Bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut." Loh, kata-kata yang lembut, kenapa nggak keras-kerasan, kenapa nggak tegas, ya.
Karena di situ sebenarnya ada peluang. Ada peluang ketika kita justru lebih lembut, justru di situ ada peluang untuk bisa masuk ke dalam pagernya dia. Nah, ini yang disebut sebagai komunikasi untuk perubahan perilaku, jadi arahnya. Bukan komunikasi untuk pamer-pameran, untuk jago-jagoan, untuk menunjukkan kita bener, wah kan keren gitu, bukan ya. Nah, saya mengartikan lembut itu ya rendah hati, nggak sombong, tidak usah mematah-matahkan, tidak menyalahkan, mendengarkan itu masuk dalam kategori itu. Ya, bahkan berharap yang bersangkutan bertanya. Karena kalau udah bertanya itu sebetulnya ada peluang dikit untuk memasukkan pesan kita, ya. Nah, jadi, Ibu Bapak, ya ini mungkin sejalan dengan hadis yang mengatakan bahwa kalau orang rendah hati, maka dia akan ditinggikan, ya. Saya baru yakin sama hadis itu ketika saya baca buku itu, yang salah satu chapter-nya ada The Power of Powerless Communication. Jadi Bapak Ibu secara teknik, saya tuh suka lebih ke mendengarkan untuk buka pagar, selain teknik-teknik yang tadi ya. Mendengarkan seperti apa? Ya sederhanain ajalah gitu. Kalau yang pertama, yang kiri misalnya, "Bu Kader, Adi Nuril ini kemarin saya kasih pisang." "Loh kok dikasih pisang? Nggak boleh itu." "Oh, jangan kasih lagi ya, cukup ASI saja." Yang disampaikan Bu Kadir betul. Bayi sebelum 6 bulan jangan kasih apa-apa selain ASI. Tapi kalau cara nyampeinnya kayak gitu ya, langsung babat, patahkan, itu nggak jamin pagernya sudah turun. Dan pesan yang disampaikan itu jangan-jangan mentah-mentah ditolak, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi yang sebelah kiri ini proses yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini proses yang mendengarkan, yang ya belum tentu diikuti, tetapi paling enggak sudah nyelusup masuk ke dalam areanya dia gitu, udah nembus pagar, ya. Dengerin aja, dan sesederhana ini kok dengerin tuh. "Bu Kadir, Adi Nuri ini kemarin saya kasih pisang." "Oh pisang ya? Pisang apa?" "Pisang Ambon Bu Kadir." "Lahap?" Lahap banget." "Berapa sendok Bu Tira?" "Dapat 2 sendok." Ya, atau misalnya ini yang kasus vaksin gitu ya. "Bu Ika, saya nggak mau divaksin ah." Buru-buru banget buat itu vaksin. Loh, buru-buru, justru kita butuh vaksin itu cepat Pak. Kalau enggak, berapa banyak lagi kawan-kawan kita yang jadi korban. Mau, tega kamu. Ah, yang disampaikan Bu Ika betul, betul, benar. Tapi kalau cara nyampainya kayak gini, ya pagarnya masih berdiri tegap, bahkan lebih tegap lagi yang membuat pesannya menjadi lebih mudah dipentalkan. Jadi dengerin aja, dengerin. Ini yang saya sarankan juga ke teman-teman yang terperangkap hoax, kalau kita pengen edukasi mereka, justru dengerinnya lebih banyak, nggak apa-apa. Panas, ya panas, tapi ya nggak usah kalau kita niatnya pengen ngerubah perilaku, mengedukasi ya, supaya pesan kita diterima setidaknya, ya nggak usah panas-panasan. Ya, so nggak tahan loh Mas Risang, nggak tahan gimana, masa saya mulai ngomong terus dia udah, apa namanya, menghardik saya bilang, "Walah, ini Covid kan gara-gara kalian nih, cari-cari duit aja, supaya kaya ya, terima uang gara-gara Covid." Ya kalau ngikutin hati panas kan, ya panas lah. Saya juga kalau digituin saya panas lah. Berapa banyak saudara saya yang kena dan meninggal gara-gara ini. Panas, tapi ya sekarang tujuan kita apa berkomunikasi? Mau melampiaskan emosi gitu, mau pamer, mau sombong bisa ngalahin orang, atau ngajak orang ke satu perilaku tertentu. Kalau lihat yang terakhir ya kita dengerin aja dulu. "Bu Ika, ogah saya divaksin, buru-buru banget buatnya." Buru-buru maksudnya Pak Doni? "Iya, itu setahun udah jadi, vaksin harusnya minimum 5 tahun." "Ya betul sih betul sih itu, yang ini setahun ya." Tapi kalau setahun itu yang dikhawatirkan apa sih sebenarnya Pak Doni?" "Ya pasti buatnya ngasal dong Bu Ika, asal jadi, jualan cari untung." "Ngasal?" "Iyalah main potong kompas lah, nggak melalui tahapan-tahapan yang bener." Udah dengerin aja, bahkan kalau perlu, ini kalau perlu ya, dengarkan, kita kasih apresiasi. Apresiasi supaya apa sih? Bukan sekedar muji dia gitu, tapi kita ingin buka pagarnya pelan-pelan gitu ya.
Dan ingat hukum hukum komunikasinya, kita mendengarkan, kita mengapresiasi, nanti juga dia melakukan hal yang sama, ya. Jadi nggak apa-apa kita tunjukin apresiasi kita, ya, bukan mengapresiasi sikapnya yang salah, yang tidak mau vaksin, tapi paling nggak kan di situ ada hal-hal yang kita bisa puji ya, kita apresiasi, kita angkat. Wah, Pak Doni ini pengamat ya, cermat banget mengamati perkembangan vaksin ini, infonya up to date, dan benar itu, pembuatannya kurang dari 1 tahun itu. Ah, bener kan Bu Ika? Iya betul Pak Doni. Nah, udah apresiasi dulu, setelah itu kita baru minta izin klarifikasi. Nah, tapi Pak Doni saya punya cerita lain, boleh nggak saya sampaikan? Saya punya info lain nih, boleh nggak saya klarifikasi? Oh iya Bu Ika, silakan silakan. Ketika dia kasih izin untuk kita mengklarifikasi, itu pagarnya udah lebih terbuka, sehingga akan lebih mudah buat kita, memasukkan pesan-pesan kita. Gitu loh sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu ide besarnya tentang komunikasi, perubahan perilaku dan orang-orang yang punya sikap negatif ya. Nah sekarang, wah tapi saya belum tahu nih Mas Risang, sikapnya negatif atau enggak. Ya kita harus cari tahu, caranya gimana? Tanya, ngajak ngobrol aja tanya, ya. "Ikutin berita vaksin nggak?" "Oh ikutin, saya sih ngikutin nih." Gimana gimana? Apa yang udah didengar?" Atau tanya, "Bagaimana nih vaksin Covid?" Tanya aja. Jadi kalau kita tanya, dia akan cerita. Dia cerita, kita mendengarkan, ya, kita apresiasi, nggak usah patah-patahin gitu ya. Nah, di waktu yang tepat kita baru klarifikasi atau menyampaikan pesan kita gitu ya. Nah, ada beberapa teman nakes yang juga ini bertanya-tanya, tapi Mas, itu senior itu gimana nih?" Itu yang tadi saya bilang ya, sombong lah mau senior, dominan, nggak apa-apa justru bagus. Bagus dalam pengertian, dia akan lebih mudah menceritakan posisinya dia, ya. Karena hubungannya kan taruhlah misal di atasan kah, atau dia itu lebih berpendidikan, dia nggak punya beban mental untuk menceritakan sikap dia, ya. Beda misalnya kita ngobrol sama cleaning service, driver, yang mungkin kehadiran kita bertanya itu intimidating, udah neken duluan gitu. Tapi kalau yang atas kita justru dia akan blak-blakan. Jadi nggak apa-apa, justru bagus karena dari sisi teknik, seperti teknik aikido, tenaga dia gede justru lebih mudah kebanting gitu ya. Nah terus gimana dong kitanya? Nah kita juga justru cari posisi yang aman, nggak sok ya nggak sombong, nggak usah. Kalau sok sombong kita ngabisin energi ya. Kita DAK, tadi yang dengarkan, apresiasi gitu ya. Nah waktu klarifikasinya bahkan, buat mereka-mereka yang, sok gitu, yang senior tapi ya, yang lebih tinggi pengalaman pendidikan dari kita, justru kita, sampaiinnya aman aja, yang tersembunyi. Hidden suggestion namanya. Hidden suggestion tuh hidden tersembunyi, saran tersembunyi ya. Saran tersembunyi itu siapa sih yang tersembunyi? Sebetulnya yang disembunyikan bukan sarannya, ya sarannya sarannya tidak kelihatan sebagai saran yang menggurui, yang sok tahu, yang mendiktekan, itu satu. Terus dari sisi kitanya, kalau perlu menghilang menghilang supaya apa? Supaya dia tidak, reaktif, "Ah, tahu apa sih lo? Ah, Promkes tahu apa sih tentang ini? Tahuan gua." Nah, supaya dia tidak bisa bereaksi atas itu, maka kita sembunyikan diri kita. Nah, caranya gimana? Macam-macam gitu ya. Kalau hadis tadi bilang kalau kita rendah hati kita dimuliakan, ya udah kita berendah hati. "Wah, Abang kan lebih tahulah, punya pengalaman daripada saya. Kalau saya sih cuma sebatas ini aja taunya, ceritanya gini-gini," dan itu pun saya diberitahu. Nah itu dia. Atau bilang bahwa, "Oh kayaknya Abang itu sama dengan pakar ini berbeda dan ini, kayak memang pakar-pakar itu berbeda-beda pandangan ya Bang ya?" Iyalah betul. Nah waktu saya di pelatihan Bang, saya diinfo nih oleh seorang Prof. Hingki. Saya baru tahu saat itu sih orangnya gitu, tapi dia bilang begini 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 begini. Saya nggak percaya, saya tanya tuh waktu di Zoom, dia bilang begini begini begini. Oh saya pikir, wah mungkin betul juga nih. Kita nggak seperti ngasih saran ke dia, tapi yang penting pesan kita masuk. Syukur-syukur nanti entah sorenya, besoknya, dia tarik lagi tuh, dia retrieve, dia pikir-pikir, "Oh
janjian bener ya, janjian bener ya. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya fungsi-fungsi kita itu untuk, apa namanya, hidden suggestion, merendah hati gitu ya, ketika berhadapan dengan, teman-teman senior ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 lagi lah yang mau saya sampaikan ya, terutama terkait sama kolega-kolega kita yang awam ya. Jadi kalau berhadapan sama kolega kita yang awam, ya, usahakan pesan yang kita sampaikan disusun sedemikian rupa sehingga lebih mudah diterima gitu, dicerna gitu ya. Saya suka, melihat juga ada pesan-pesan yang masih copy paste atau sampaikan secara verbal seperti apa adanya dari panduan. Vaksin itu merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen itu kembali menginfeksi, nah entar reaksi imunitas, yang lebih kuat akan muncul. Nah, hal-hal seperti itu agak bingung gitu buat teman-teman yang awam ya, karena mereka punya kemampuan berpikir yang berbeda. Nah, lantas gimana dong yang kita bisa tawarkan? Jadi gini, ini salah satu kemampuan Promkes sebetulnya, yang sebenarnya kita harus harus bangun dari sekarang, dalam pengertian kita harus punya database banyak nih tentang gimana cara menyampaikan sesuatu supaya bisa lebih dibayangkan, lebih mudah dipahami, dan kalau bisa dibayangkan itu entar bisa lebih dirasakan juga. Kalau dirasakan nanti bisa lebih memotivasi. Misalnya, saya ngumpulin sih teman-teman yang kayak gini ya, tapi belum banyak. Saya sebenarnya berharap teman-teman Promkes juga ngumpulin gitu. Jadi bisa punya bank data gitu ya untuk hal-hal seperti ini. Misalnya menjelaskan tentang kerja vaksin ya, buat orang awam kan takutnya disuntik apaan nih. Jadi gini sebenarnya Bang, tubuh kita ini sebenarnya pendekar-pendekar, ya tanah air lah kita bilang. Dia jagain kita dari serangan para penjajah atau kuman gitu ya, bakteri, virus, yang ingin ngerusak tubuh kita ya, jadi kita sakit. Nah, jadi kalau ada penjajah datang, wah dibasmi, mati, kita jadi nggak sakit. Cuma masalahnya kalau para penjajah yang datang itu belum dikenal jurusnya, nah itu suka berabe, ya bahkan suka jadi apa namanya, kelabakan nih para pendekar tanah air dalam tubuh kita, bahkan bisa kalah, ya. Nah karena itu kita harus latih itu, pendekar-pendekar tanah air kita. Ngelatihnya gimana? Nah caranya tinggal ini sebetulnya, suntikin ya para penjajah, cuma yang lemah-lemah ya, yang entah yang masih bocah, yang lansia, pokoknya yang lambat gerakannya, pukulannya, lemah gitu, sehingga apa, sehingga pas ketemu sama para pendekar tanah air, dengan gampang dibasmi, dibabat, dikalahkan. Jadi vaksin masuk, dimatikan, ya. Tetapi untungnya buat si para pendekar tanah air, dia jadi bisa tahu, ternyata jurusnya cuma gini doang nih, mukul satu, mukul 2, ya itu mah gampang. Nah, kalau nanti datang para penjajah lain yang lebih kuat, sama aja, jurusnya kan sama gitu. Paling cuma pukul satu, pukul 2, kitanya tinggal ngehindar-ngehindar langsung pukul, mati. Jadi gitu, supaya para pendekar tanah air kita jadi tahu jurusnya apa, gitu. Makanya kita perlu vaksinasi ya. Nah, keluarga ya terutama ya atau kolega yang awam itu kita perlu jelaskan dengan cara yang mudah. Ini yang kita harus kumpulkan sebetulnya. Ngomongin TTD, ngomongin tentang apa, oh truk truk pengangkut oksigen, nah itu. ASI ngomongin tentang apa. Nah itu sebenarnya khasanahnya harus kita kumpulkan loh teman-teman Promkes, untuk bantu kita mengedukasi, masyarakat ya. Ya jangan ngandelin poster-poster melulu lah gitu ya, poster nungguin pusat buat biaya, belum tentu kemudian masuk dan, menginspirasi ya. Nah yang berikutnya yang juga teman-teman Promkes bisa kembangkan adalah gini, kita itu bisa mengedukasi hal-hal yang sifatnya keras gitu. Sikap yang terlalu keras ya, yang nolak, kayak yang negatif, itu dengan cara-cara yang hibur justru, yang senang-senang ya, sehingga apa, sehingga orang itu nikmatin yang senang-senangnya, tanpa sadar kemudian memasukkan pesan-pesan itu ke dalam pikirannya, dan salah satunya adalah dengan pakai lagu, ya. Nah, entar kalau lagunya pas gitu ya, dinyanyikan, selalu sama ibu-ibu, sama bapak-bapak gitu, itu justru efeknya jangka panjang itu, ya. Nah, cuma lagu saya sih ingin kasih, highlight aja. Lagu sebetulnya dalam rangka edukasi semacam ini, itu bukan lagu yang keren-kerenan sebetulnya. Oh, keren-keren, lagunya asik gitu.
Ya keren, asik boleh, tapi harus, dia itu bisa dinyanyikan bersama. Dia itu kalau misalnya kita ya mengedukasi di posyandu, kesempatan ngajarin lagu sebentar cuma 10 menit, maka sekali contoh, baiknya ibu-ibu itu udah paham dan bisa menyanyikan, itu yang paling penting, ya. Sehingga entar bisa dinyanyikan sama-sama. Kalau bisa dinyanyikan sama-sama itu jadi kenangan bersama. Syukur-syukur entar jadi, apa namanya, gumaman gitu ya, atau nyanyi-nyanyi nanti justru di rumah gitu. Nah, kalau Mohon saya maaf Pak sukanya Risa. itu ya, Mohon maaf Pak Risa, waktu ya? waktu kurang 10 menit. Iya, 10 menit Oke, lagi. entar ya saya habiskan Iya, kalau gitu. Makasih ya, siap. Mbak Ida. Jadi kalau saya sih sukanya mengadaptasi lagu, karena saya bukan pencipta lagu, cuma adaptor aja, mengadaptasi lagu-lagu yang ada, ya. Cari lagu yang sudah dikenal masyarakat, rubah teksnya, cuma cari yang ini ya, yang iramanya itu pendek dan berulang, ya, biasanya lebih mudah. Tinggal dicarikan teks yang pas, udah, itu jadi bahan kita untuk bernyanyi bersama dengan, masyarakat atau kolega, nggak apa-apa, ya. Ini contohnya nih ya untuk, vaksin, tapi vaksin dengan yang lainnya, ngarang aja sih. Anakku harus sehat, jangan sampai sakit, caranya harus tepat, jauhkan penyakit. Pertama makanannya harus seimbang, kedua kebersihan, jauhkan dari kuman. Anakku harus sehat, jangan sampai sakit, caranya harus tepat, jauhkan penyakit. Terakhir tubuhnya harus cukup kebal, agar bisa matikan kuman-kuman bebal. Ngarang-ngarang aja. Nggak suka ibu bapak, ya udah nggak apa-apa, buat aja sendiri ya. Buat sendiri, lagu dicobakan ke warga, kalau pas ya udah pakai aja buat edukasi ya. Nah, Mbak Ida, ini sebagai bagian terakhir ya yang ingin saya ajak kepada ibu bapak, itu adalah, kalau bapak ibu mau mengaplikasikan beberapa contoh yang kami sampaikan tadi, terutama yang dengarkan, apresiasi, klarifikasi, ah, bagusnya bapak ibu juga cerita ya sama kita atau laporkan. Tapi laporkan kok istilahnya jelek banget ya, kesannya kita atasan, bukan. Tapi gini, teman-teman itu di nasional itu pengen tahu sebetulnya, peran nakes dalam mengedukasi kolega itu seperti apa, ya. Jadi kita berharap teman-teman nakes sendiri itu mulai mengedukasi, kolega-kolega. Dengan teknik yang sederhana misalnya yang tadi tuh, dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Semisal teman-teman sudah mencoba, misalnya, "Oh ya saya sudah edukasi 5 orang, oh saya 10 orang, oh saya 20 orang," berapapun ya, berapapun, yang diedukasi, itu berharap sekali kami untuk mendapatkan feedback. Feedback dengan sistem WA, gampang aja kok sebenarnya. Tinggal simpan saja nomor ini Ibu Bapak ya, 0811 500 9000. 0811 500 9000, terus ketik SMW. Nanti kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Satu entry itu untuk satu orang yang kita edukasi ya. Ada pertanyaan, "Selamat datang di kuesioner tindak lanjut SDM kesehatan tentang komunikasi vaksin COVID-19. Sebutkan nama Anda." Misalnya Ari Rukmantara, tempat kerja organisasi profesi RSUD Jakarta Timur ID. Tinggal ketik gini aja. Lalu profesi Anda, tinggal tulis angkanya. 1, tenaga medis. Provinsinya 35, Jawa Timur. Terus kotanya, kotanya diketik misalnya, Malang. Nanti untuk entry berikutnya, ini nggak akan ada lagi. Data ini sudah tersimpan. Oh, jadi tersimpan secara nasional. Wah, siapa misalnya Ibu Fani, oh Ibu Fani mengedukasi 50 nakes di kantornya ataupun di puskesmas tetangga, ya bagus. Nah, nanti yang akan diminta setelah entry yang pertama selesai ya, itu mulai dari sini tanggal. Tanggal berapa berkomunikasi dengan teman sejawat? Misalnya tanggal 15 bulan 1. Oh, lalu ini profesinya apa dia? Oh, tenaga keperawatan 3. Nah, ini mulai masuk nih. Hasil obrolan kita kan bisa tahu kita, pandangan teman sejawat kita gimana nih? Oh, dia tidak percaya. Oh,
oh tidak percaya manfaat vaksin. Terus dia bersedia atau enggak? Langsung ini berulang, dia bersedia divaksin enggak? Dia ragu-ragu, tulis nomor 2. Terus setelah itu kan kita tanya juga, ngobrol, kita tahu alasannya, oh alasannya ternyata 1, 2, 3, nggak apa, tulis 1, 2, 3 ya. Lalu kemudian kita kasih klarifikasi, kita kasih pesan. Harapannya kan kalau udah didengarkan dan diapresiasi, pagernya kebuka. Kita kasih pesan. Nah, waktu kita kasih pesan dan setelah itu kita perhatikan, lalu nanti pada saat, lapor via WA ini ditanya, "Bagaimana penerimaan teman sejawat pada penjelasan Anda?" Oh, dia kelihatannya mendengarkan. Oh, dia bilang setuju, dia mau. Wah, ya alhamdulillah kalau begitu. Umumnya sih dia mendengarkan, nggak apa-apa, nomor 2. Atau dia membantah, mematahkan, nggak apa-apa, nomor 4, ketik nomor 4. Udah selesai, ada ucapan terima kasih, lalu setelah itu kalau misalnya Bapak Ibu pengen masukin orang kedua, orang ketiga, ngulang lagi berarti, ketik SMW. SMW, nggak muncul, ya udah SMW lagi, SMW lagi. Lalu kemudian nanti muncul langsung tanggalnya ya, datanya sudah tersimpan, lalu tanggalnya, tanggal berapa? Nah, gitu. Nanti kita tahu. Sejauh ini laporan terakhir ada 2.700 yang sudah mulai melakukan edukasi ke teman-teman sejawat. Bukan edukasi, ngobrol aja. Moga-moga nanti setelah acara ini kita selesai, ada tambahan 92 dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih Ibu Bapak buat, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Saya nggak tahu dari sisi waktu, udah mepet ya. Saya serahkan ke Mbak Ida deh. Mbak Ida makasih ya. Ya, terima kasih Pak Risang atas waktunya dan juga ilmu barunya yang kepada kita semua dari Promkes. Sepertinya dari luar juga nih, dari Sumatera, dari Papua. Terima kasih Pak Risang atas yang disampaikan. Semoga dengan ilmu barunya terkait komunikasi antar pribadinya tadi, vaksinnya bisa sukses ya Pak ya nanti ya. Kita bisa mengedukasi masyarakat, bisa menangkis hoax-hoax dengan dengarkan apresiasi dan juga kita bisa memberikan suatu klarifikasi nanti ya Pak. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah berakhir sampai di sini. Sebelum diakhiri, mohon untuk dibuka Bapak Ibu untuk kita foto bersama Jangan dulu. Telegram, WA. Dulu ya. Bisa WA. WA pakai yang ini aja. Halo. Ini udah banyak yang keluar. Ya sudah, yang kalau yang ada di sini ya sudah. Kita untuk foto bersama. Kasihan. Bisa dibuka kameranya. Atau tak keluarin semua ini. Makanya. Kita ini linknya ya. Baik, hitung pertama 1, 2, 3. Oke. Mana itu? Selanjutnya. Saya dulu, tak ubah dulu. Silakan dibuka Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Gini aja ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Bapak Ibu, untuk materinya akan kami kirimkan di grup ya, grup bonsai. Iya, 2021 gitu ya. Yang belum bergabung, nanti silakan bergabung di grup bonsai ke-7 dan nantikan saat, seri kalau mau selanjutnya. dipakai lagi, ya sudah biar masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat aja nanti kan. Kurangnya, kami mohon maaf apabila ada kurangnya. Bisa diakhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ibu Bapak, terima kasih ya. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih. Oh, ada Bu Ami di situ. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Pak Risang.